tinggi fundus uteri dan bagian teratas janin. Anjurkan ibu berbaring dengan santai dengan kaki ditekuk. Berawal dari menenangkan perut ibu, kemudian meraba bagian atas uterus. Apakah teraba kepala atau bokong? Masih dengan posisi yang sama, lakukan pengukuran dari bawah PX sampai simfisis pubis, lalu lihat hasilnya. Apabila terdapat bulat, keras, dan melenting pada bagian teratas perut ibu, kemungkinan itu ialah kepala janin. Level 2 untuk menentukan batas samping kanan dan kiri uterus ibu. Kedua tangan pemeriksa bergeser ke samping kiri dan kanan uterus ibu, kemudian meraba bagian uterus ibu yang bagian samping. Apakah terdapat tahanan yang lurus, panjang, dan seperti papan? Kemungkinan itu adalah punggung bayi. Ataukah tonjolan-tonjolan kecil? Kemungkinan itu adalah hasil seperti bulat, lunak, tidak melenting itu adalah bokong janin. Kemudian jika bulat, keras, dan melenting, kemungkinan adalah kepala janin. Leopard 4 untuk menentukan apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum, dengan cara menggoyangkan pinggir simfisis. Jika tidak dapat digoyangkan, kemungkinan kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Pada usia kehamilan 36 minggu, kepala janin sudah masuk PAP dengan keadaan fleksi, di mana sutura sagitali sejajar dengan PAP dalam keadaan transversal atau oblik, dinamakan synclitismus. Dengan datangnya his, kepala janin semakin turun dan mendekati promontorium, dan parietal depan lebih rendah dari parietal belakang, dinamakan asynclitismus anterior. His datang kembali mengakibatkan kepala janin semakin turun dan sutura sagittalis mendekati simfisis pubis, dan ubun-ubun belakang lebih rendah dari ubun-ubun depan, dinamakan asynclitismus posterior. His datang kembali, kepala janin semakin turun dengan adanya hubungan sakum, sehingga sutura sagittalis sejajar dan memasuki pintu dasar panggul, dikatakan synclitismus kembali. Dengan datangnya his, kepala janin akan melakukan fleksi maksimal dengan mendesak oksiput dan meningkatkan fleksi, sehingga bagian terendah janin adalah suboksiput. Dengan datangnya his kembali, kepala janin akan semakin turun. Dengan adanya stina iskia di kaki kiri dan kanan mengakibatkan kepala janin melakukan putar paksi dalam untuk menyesuaikan jalan lahir. Putar paksi dalam diiringi dengan majunya kepala janin yang dinamakan mekanisme maju mundur. Datang his kembali, kepala janin semakin turun dan sampai di pintu dasar panggul, dan kepala janin melakukan ekstensi untuk menyesuaikan jalan lahir, kemudian defleksi dan ekstensi, dan kemudian